Jatuh. Sama? Ini Nyaya lagi sibuk urusin koper buat taruh di Bekasi. Vietjet Airline milik Vietnam dan kita nanti bakal transit di Vietnam selama 8 jam. Kita mau ke Jepang. Yeay. Makan terus. Karena kita baru pertama kali pergi ke luar negeri, jadi trip kali ini kita nggak sendirian, kita bareng sama Abil, sama mama dan papanya. Ya nyampe di sini ternyata Zakir sakit. Tapi untungnya pas nyampe di Jepang, Zakir tiba-tiba langsung sembuh. Oke, di Kansai itu banyak pilihan transportasinya. Nah, untuk kita sampai ke Namba, jadi kita naiknya KRL aja. Kurang lebih sekitar 40 menit perjalanan untuk sampai ke Namba. Nah, karena kita nyampenya di hari kerja dan jam kerja, jadinya keretanya kosong. Setelah kita naik kereta, ya tentu aja kita jalan kaki. Karena itu udah hal yang biasa. Kita itu nginep di daerah Namba, dan itu deket sama Stutenkaku. Ya, kita nginep di Aslit Hotel. Jadi kita sekamar bisa beramai-ramai dan jadi lebih murah. Terus setelah kita nyampe, kita nggak langsung tidur. Malamnya kita langsung cari makan ke arah Glicomen ya. Kalian tahu deh pasti kalau di Osaka tuh tempat jalan-jalannya pasti ke situ. Kita jalan lagi, naik kereta lagi. Jalannya cukup banyak nih. Jadi kalau ke Jepang udah harus siap-siap sepatu yang nyaman dan baju yang adem. Kebetulan kita kesana pas lagi summer, jadi memang panas banget sih. Terus sesampainya di sana tentu aja kita mau makan daifuku. Enak banget daifukunya. Harga daifukunya 400 yen per satu buah. Emang mahal tapi enak banget. Kita benar-benar enjoying the night life in Osaka. Dan ini ramai banget karena mungkin kayaknya liburan summer deh. Kita tuh benar-benar takjub banget ngelihat Jepang yang bersih banget. Dan makanya kalau misalkan bawa makanan kecil buat anak-anak ya harus siap dipegangin terus sampai ketemu tong sampah ya. Dan jangan lupa kalau lagi summer kayak gini di Jepang itu kalian harus bawa kipas angin portable karena anget banget, gak ada anginnya di Jepang. Biasanya cuma lihat dari foto atau YouTube doang, sekarang kita udah bisa ngeliat Glicomen langsung. Di sini Zakir pengen banget ngambil Pokemon Ball tapi ternyata nggak bisa. Ujungnya kita makan beratnya di Gyukaku dong. Karena udah penuh banget dan udah banyak yang mau tutup. Di Osaka kita cuma 1 malam. Lalu kita langsung menuju ke Kyoto naik Shinkansen. Zakir seneng banget naik Shinkansen. Tapi nggak cuma Zakir aja, Bunda dan Ayah dan Gavi juga seneng juga. FYI kita juga nggak pakai JR Pass untuk akomodasi. Jadi kita beli on the spot 2 tiket dewasa dan 1 anak. Kalau infan masih gratis ya. Totalnya sekitar 700 ribuan. Di luar itu suhunya panas banget sampai kita tuh basah banget bajunya dan lihat Zakir udah kuyup banget di sini. Cuman di sini dia tetap happy. Dan setelah 15 menit perjalanan kita sampai di Kyoto. Saat sampai di Kyoto, kita naik bus untuk ke hotel. Suasana di Kyoto itu bener-bener beda banget, nggak kayak di Osaka dan nggak kayak di Tokyo. Bener-bener kayak di kampung halaman tapi nyaman gitu. Kalian pasti suka banget. Di Kyoto kita stay-nya di Frambus Kyoto Hotel The Charm. Di sini bisa untuk 6 orang, ada dinding pemisahnya. Karena tadi pagi kita nggak jadi ke Arashiyama, jadi kita bakal makan di Gion District. Nah di Gion District ini banyak banget geisha. Cuman jangan diliatin ya. Kalau ke Jepang nggak makan ramen, gimana ya? Ini enak banget karena dia benar-benar homemade dan dia tuh yang masak itu adalah chef. Setelah makan ramen, kita strolling around the Gion District dan kita ke iconic bridge yang ada di Gion District. Setelah jalan-jalan, kita mampir dulu ke Family Mart buat nyetok minuman sama makanan untuk besok pagi.
Sini Gavi jalan berdua sama bunda ke halte bus untuk ketemu ayah di halte. Sebelumnya ayah mampir ke pengiriman koper untuk dikirim ke Tokyo. Jadi pas nanti kita OTW ke Tokyo udah gak repot-repot lagi bawa koper. Walaupun panas tetap semangat ya gendong Gavi karena di luar negeri. Jadi kalau nggak jalan-jalan sayang lah, masa di hotel doang. Sebelum kita ke Kiyomizudera, kita ke Family Mart lagi buat stok snack biar Gavi dan Zakir nggak kelaparan pas lagi di tempelnya. Untuk sampai ke Kiyomizudera sama Ninenzaka itu cukup naik bus aja. Akhirnya juga nggak mahal, sekitar 15.000 rupiahan lah kalau dirupiahin. Setelah sampai kita jalan lah ke Ninenzaka. Nah di Ninenzaka itu pintu masuknya ada banyak. Jadi bisa yang lewat belakang atau lewat depan. Kalau yang lewat belakang itu jadi kamu langsung naik ke atas ke tempelnya, gak ngelewatin Ninenzaka. Aku lewat belakang, lewat tempelnya dulu, jadi turun ke bawah lewat Ninenzaka. Jalannya agak curam ya, jadi ini naik dan tanjakan juga, jadi agak sedikit effort. Cuman nanti kamu pas udah sampai sana gak capek lagi, gak nanjak lagi. Dan lumayan ya Shay, ini panas parah, itu mungkin sekitar 34 derajat, sama kayak di Jakarta panasnya. Dan ini lebih nyengat lagi karena di sana itu awannya bener-bener nggak ada, yang bener-bener clear sky banget. Sampai juga akhirnya ke atas kita nggak sanggup naik ke atas, jadi kita langsung turun lagi ke Ninenzaka buat beli es krim sama jajan-jajan di sekitaran Ninenzaka. Dan kayaknya kalau Ninenzaka sama Kiyomizudera itu nggak pernah sepi ya, bener-bener ramai banget sama turisnya. Kemungkinan karena lagi summer holiday di sana, jadinya penuh. Zakir tertarik buat beli topeng di sini guys. Terus dia bilang arigato gozaimasu ke ojisannya. Habis itu lari, lucu banget. Kita ke Jepang itu pengen banget ke Ghibli. Taunya di Ninenzaka ada Ghibli store dong. Langsung kita lihat dan rame juga ternyata. Mau beli yang Totoro, air mancur, cuman agak repot bawanya, jadi kita beli gantungan kunci aja. Kita full time banget di Ninenzaka sama Kiyomizudera ini sampai sore banget. Mungkin karena Gavi capek, jadi dia minta jalan. Di sini kita mencar sama Abil, jadi kita ngopi dulu deh. Kita nggak sempet ke Starbucks Tatami, tapi kita nemu kopi enak. Kopi ini ada di ujung Ninenzaka. Terus kita bercanda di sini sambil duduk melihat indahnya sore hari di Ninenzaka. Gavi sini abis nangis kenceng banget, ngejerit-jerit sampai diliatin sama nenek-nenek. Terus kita sempet diusir karena katanya di depan rumah itu galak, nggak suka sama anak kecil. FYI di sini itu adalah kota di mana samurai ada guys. Kalau yang biasa nonton Samurai X, nah di sini adalah kota Samurai X. Ya banget kan, ya ampun aku sih kalau misalkan ada kesempatan buat balik lagi ke Jepang, aku pengen banget lagi explore Kyoto. Ya nggak cukup kalau cuma 3 hari 2 malam. Day 4 ini kita bakal jalan-jalan ke Gotemba. Berapa? Buat belanja guys. Belanja branded tapi murah. Untuk nyampe ke Shizuoka itu kita naik Shinkansen lagi. Kali ini lebih murah karena benar-benar jaraknya dekat. Kita harus transit dulu karena nggak bisa tuh langsung ke Gotemba naik Shinkansen. Lalu kita naik KRL dan ini nggak mahal sih. Habis naik KRL ini juga kita harus naik bus lagi yang khusus ke Gotemba, dan itu memang bus yang disediakan sama Gotembanya langsung. Jadi free ya, nggak bayar untuk naik busnya. Cuman agak dikejar-kejar waktu aja, jadi harus sedikit lari-lari. Di Gotemba itu kan di kaki bukit pegunungan gitu. Jadi udaranya mirip-mirip kayak di Lembang, Bandung gitu. Berangin dan sering hujan.
Zakir di sini agak tantrum karena dia masih ngantuk tapi udah dibangunin. Sementara trolinya nggak boleh dibuka sama ayah karena kita harus naik bus. Setelah 15 menit atau 10 menit perjalanan kita sampai deh di Gotemba. Pas banget. Di Jakarta tuh ada tuh yang namanya yang di Karawang itu, mirip lah seperti itu. Cuman di sini itu banyak taman bermainnya dan bisa kelihatan tuh Gunung Fujinya kalau lagi nggak berkabut. Di Gotemba kita nggak nginap, jadi kita setelah belanja langsung ke Tokyo. Day 4, kita di hari pertama ke Tokyo langsung ke Disneyland. For the first time kita naiknya di Tokyo Skytree, jadi kita ketinggalan bus dan telat 1 jam. Kita juga udah beli tiketnya sebulan sebelumnya, jadi gak di on the spot lagi. Bunda sampai terkagum-kagum guys, ketemu sama princess kesukaan Bunda. Kirain kita ambil di hari Kamis bakal sepi, ternyata enggak guys, rame banget. Disneylandnya benar-benar penuh. Sepertinya lagi ada liburan sekolah ya. Mungkin kan di sana ada summer holiday itu. Nah, situlah kenapa makanya penuh anak-anak muda. Bunda benar-benar kagum banget ngeliat castle-nya. Walaupun kita udah kesiangan, tapi alhamdulillahnya cuacanya benar-benar nggak hujan tapi juga nggak terlalu panas. Mendukung buat kita jalan-jalan bareng toddler. Kita memutuskan untuk naik wahana Monster Inc. Seru banget ternyata ya. Gavi juga bisa masuk nih, anak kecil umur 2,5 tahun. Alhamdulillah Zakir juga terpantau happy masuk ke Monster Inc. Walaupun agak pusing ya karena kursinya muter-muter gitu. Kita disuruh senterin ke semua monster-monsternya, nanti dia akan nyala. Setelah kita ke Monster Inc, di sore harinya kita memutuskan untuk makan es krim Mikey. Duduk-duduk di taman deket place-nya Beauty and the Beast. Riana panjang banget jadi kita nggak sempet ke sana. Kita ketemu sama kakek Gepetto, jadi Zakir pengen foto sama kakek Gepetto. Agak sedikit berebutan ya, karena Gepettonya udah mau siap-siap parade nanti malam. Dan inilah beberapa foto selama kita di Disneyland. Biar kita nggak rugi-rugi banget, akhirnya kita memutuskan untuk ngantri lagi selama 1 jam di wahana Pinocchio. FYI, jadi scene-nya itu kayak bener-bener menceritakan kisahnya si Pinocchio itu yang kayak kita nonton di filmnya. Dan agak sedikit glow gitu, jadi bercahaya. Seru banget deh. Setelah dari Pinocchio ke Pinocchio, akhirnya Zakir main nih cangkir mangkok sama ayah. Son and daddy time. Setelah kita makan siang dan jalan-jalan, akhirnya kita memutuskan untuk naik satu wahana lagi, yaitu ke Peter Pan. Akhirnya di sini seneng banget karena dia waktu itu pernah nonton Peter Pan dan suka. Kita kayak dibawa terbang sama si Peter Pan-nya, jadi seru banget lihat dioramanya kayak dari atas gitu. Setelah dari Peter Pan, kita nungguin parade yang malam. Ya nggak lama, sekitar 15 menitan lah kita nunggu. Dan datang Mikey. Bagus banget. Zakir tuh benar-benar sampai terkagum-kagum ngeliatnya karena di sini benar-benar seru banget.
Ini adalah ekspresi ketika Zakir melihat Buzz Lightyear dan teman-temannya. Dia di sini baru bangun, jadinya sekalian nonton. Kita nggak ikutin kembang apinya yang sangat fantastik itu, tapi kita lihat nunggu di antrian busnya aja. Pak, biar kita nggak berebutan busnya. Dan ini adalah beberapa foto yang kita ambil di Disneyland. Terus kita ngelewatin Shibuya Crossing Walk yang sangat terkenal itu. Jangan lupa kita mampir ke patung Hachiko. Kita ketemuan sama temannya Bunda, jadi kita makan siang bareng di sana. Setelah makan siang kita ke Mall Ko yang isinya tuh ada Pokemon, ada Mario Bros, ada pokoknya Nintendo lah. Ini Zakir dibeliin ayah botol minum, maaf kayak perlengkapan buat sekolah. Dibeliin boneka Luigi juga karena Zakir yang minta. Thank you ayah. Selanjutnya kita ke arah Shibuya yang fashion districtnya gitu. Nah temen ayah mau ke Nike Bayu sama kita lagi nyari Converse. Walaupun agak gerimis-gerimis gitu tapi suasananya bagus banget. Malamnya kita makan lagi chicken ramen. Oke, sepulangnya dari Shibuya, kita balik ke hotel lagi. Sampai situ kita langsung ke Don Quijote buat beli oleh-oleh. Karena besok kita harus pulang. Penginapan kita itu di depannya Sensoji Temple. Looknya langsung ke arah Sensoji Temple, guys. Oke, setelah kita check out dari hotel, kita mutusin untuk ke Asakusa Market dulu dan nyobain dango. Di sini Gavi suka banget makan dango, guys. Kayak mochi gitu tapi manis, enak deh. Udah di Asakusa, kita juga ke Sensoji Temple. Kita cuman main aja, ngeliat aja Sensoji Temple dan foto-foto aja. Nah, ngejar waktu juga, kita harus ke Tokyo Skytree lagi buat nunggu bus ke arah bandara. Di Skytree kita ke Ghibli Store lagi. Alhamdulillah kita flag juga. Terima kasih semua yang udah nonton. Terima kasih juga untuk ayah yang udah bawa kita jalan-jalan ke Jepang.